2021. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun secara daring kita masih dapat bertemu pada kali ini. Sebelumnya kita ucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran kita pada hari ini dan juga pada pelaksanaan lomba nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, walaupun ini jumlahnya belum terlalu banyak, namun segera kita mulai, yaitu yang pertama kita dengarkan dulu arahan dari Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Ibu Setiani. Dipersilakan. Terima kasih Bu Ratna yang sudah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada peserta yang telah bergabung di saluran ini ya. Adapun serta sampai dengan hari ini masih sedikit sekali ya, tapi ada Ibu Siti Zulaikha, Kepala Sekolah ya Bu ya, yang mungkin nanti bisa menyampaikan informasi ini ke sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah Bu. Ya, lalu saya kurang tahu kenapa hari ini sedikit, karena suratnya sudah kita kirim melalui Impaudi dan Igra, juga melalui Pak Amir ya, yang bisa meneruskan surat edaran kami untuk calon peserta mendongeng. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya melaksanakan kegiatan lomba mendongeng bagi guru TK dan PAUD? Adapun sebenarnya saya ingin meningkatkan sumber daya para guru TK maupun PAUD untuk bisa juga melakukan kegiatan mendongeng yang sebenarnya pelatihannya sudah dilakukan pada tahun kemarin ya. Nah, ini adalah lomba ini bentuk implementasi daripada kegiatan pelatihan mendongeng. Jadi mudah-mudahan nanti para ibu guru TK dan PAUD bisa mengikuti semuanya ya, tapi nanti akan disampaikan juga hal-hal terkait tata cara pelaksanaannya. Yaitu tadi kenapa kita melaksanakan kegiatan ini, yaitu lebih meningkatkan sumber daya bagi para guru TK dan PAUD untuk melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing. Karena melalui mendongeng itu mungkin pesan-pesan moral ataupun pesan-pesan yang akan disampaikan dari guru kepada anak didiknya bisa disampaikan secara lebih mudah dimengerti oleh anak-anak TK maupun PAUD. Dan lomba ini kita berikan waktu untuk ibu calon peserta melakukan latihan hampir sebulan nanti ya. Jadi mungkin banyak waktu untuk latihan dan mudah-mudahan tidak menyulitkan bagi peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Dan tata cara maupun yang lain-lain nanti akan dijelaskan, dan saya berharap Ibu Kepala Sekolah dapat mensupport para guru-gurunya untuk mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan banyak peserta yang bisa ikut. Pertanyaan utamanya memang itu, dan itu juga merupakan bentuk pembinaan atau pembinaan kami kepada pihak sekolah, terutama PAUD dan TK, supaya kita juga bisa saling bekerjasama, saling mengenal melalui lomba ini, karena guru TK dan PAUD itu sangat banyak ya di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan
dapat dipahami maksud dari kegiatan ini. Mungkin itu saja sambutan saya dan nanti akan dijelaskan lebih mendalam hal yang terkait dengan lomba. Selamat mengikuti lomba pada ibu guru TK dan kepada ibu kepala sekolah yang hadir hari ini, mudah-mudahan bisa menyampaikan informasi ini ke yang lain. Akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada setia ini. Untuk kemudian penjelasan dari panitia dan juga juri sekaligus diskusi kita pada hari ini. Untuk informasi bahwa perwakilan juri yang hadir pada hari ini adalah Bapak Amir. Mungkin ibu-ibu semua sudah mengenal beliau. Nah, nanti akan kita jelaskan mengenai persyaratan dan ketentuan mengikuti lomba sekaligus bagaimana penilaiannya. Sebelumnya akan saya bacakan persyaratan dan ketentuan. Sebenarnya ini sudah di-share juga dalam bentuk poster kemarin, namun untuk lebih jelasnya akan saya bacakan kembali. Syarat dan ketentuan mengikuti lomba mendongeng bagi guru TK PAUD Kota Balikpapan tahun 2021. Yang pertama, persyaratan peserta lomba mendongeng adalah pengajar TK atau PAUD yang ada di lingkungan Kota Balikpapan dan aktif mengajar. Kemudian yang kedua, materi lomba dongengnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, materi lomba bebas. Kemudian yang kedua, materi lomba membangun pendidikan karakter bangsa seperti sikap nasionalisme, sikap jujur, religius, sikap peduli lingkungan, sikap tanggung jawab, sikap disiplin, sikap kerja keras, sikap kreatif, mandiri, demokratis, kemudian cinta damai, sikap bersahabat, toleransi, dan senang belajar. Nah, tidak harus semua sikap itu ada dalam satu cerita, minimal ada yang masuk ke disisipkan dalam cerita. Kemudian penyampaian cerita yang dipilih telah disesuaikan diminimalisir dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, romantisme, perselingkuhan, dan lain sebagainya tanpa mengurangi esensi dari cerita. Nah, cerita dibuat ringkasan, diketik rapi dalam ukuran folio atau F4 ataupun kuartal juga boleh, 1 sampai 2 halaman, jadi nggak harus panjang. Kemudian bila penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga ataupun aksesoris, peserta mempersiapkan secara mandiri, jadi dibolehkan. Penyampaian cerita dikemas dalam bentuk video, jadi peserta mengirimkan video kepada panitia dengan ketentuan sebagai berikut. Video yang dikirim berdurasi 7 sampai 10 menit, termasuk salam pembuka. Salam pembuka itu misalnya menyebutkan nama dan juga asal sekolah. Dan juga selain pembuka juga termasuk dengan penutup. Jadi 7 sampai 10 menit itu sudah termasuk keduanya. Kemudian rasio gambarnya, gambar video berbentuk landscape. Resolusi gambar minimal 480 piksel dan ukuran maksimal 720 piksel. Video menampilkan seluruh badan, artinya pada saat peserta merekam, semuanya kelihatan. Jadi gerak tubuh, kemudian ekspresi wajah itu kelihatan.
Jadi jangan terlalu jauh maupun jangan terlalu dekat. Kemudian kualitas video dan audio baik dan jelas. Nah, itu tentang video. Jadi jangan dijadikan beban untuk video ini, dengan namun action saja, langsung aja merekam. Nah, dengan memperhatikan hal-hal tadi. Kemudian merekamnya pun bisa melalui HP ataupun dengan kamera. Nah, berkas lomba dikirimkan melalui formulir Google, yaitu di link yang sudah kami bagikan atau di http://2bit.ly kemudian Guru Dongeng 2021. Untuk video formatnya adalah MP4. Format penulisannya nama sekolah, nama underscore sekolah. Contohnya misalnya Dina PAUD Cinta Asih misalnya. Kemudian biodata peserta. Biodata peserta dalam bentuk PDF atau JPEG juga boleh. Dengan format penulisan nama peserta underscore sekolah underscore bio. Nah, naskah ceritanya dalam bentuk dokumen atau pakai Word diketik. Format penulisan nama peserta underscore nama sekolah underscore naskah. Ya. Peserta yang sudah mengirimkan berkas lomba menginformasikan kepada panitia melalui pesan teks WhatsApp ke narah hubung. Narah hubungnya sudah di-share di surat, yaitu bisa ke Darto Paramono dengan nomor WA 085247117665. Atau bisa juga ke Marlia, HP atau WA-nya adalah 0821 55461216. Semua berkas biodata peserta dan juga persyaratan lain diunggah pada link yang telah kami sediakan tadi dan dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli tahun 2021 pukul 15. Seleksi tahap 1 atau seleksi video itu untuk mencari 6 finalis yang akan mengikuti seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua ini yaitu tampil langsung di depan juri untuk mendapatkan juara 1 sampai 3. Nah, di surat itu kami finalisnya adalah 10, jadi ada perubahan yang diambil adalah 6 finalis yang akan tampil. Kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 1 yaitu tahap video itu tanggal 24 Juni 2021. Pengumuman dapat dilihat di situs web Dinas Perpustakaan, Dispustakar, atau di media sosial di Instagram dan Facebook. Jadi yang belum follow silakan follow. Ada di surat juga ada atau nanti juga bisa kami tuliskan sosial medianya. Nah, nanti untuk lomba yang tatap muka itu dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Jadi masih 1 bulan lebih ya, Ibu-ibu. Sebelum lomba akan ada technical meeting yang tahap kedua. Jadi tanggal 26 Juli. 26 Juli technical meeting lagi untuk penjelasan yang tatap muka.
Nah, hadiahnya bagaimana? Untuk juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan sebesar 2.500.000 dipotong pajak, plus piagam dan souvenir. Yang juara 2 juta rupiah, bukan 20 juta. 2 juta rupiah dipotong pajak, plus piagam dan souvenir. Kemudian yang juara 3 itu dapat 1.500.000 dipotong pajak, terus piagam dan souvenir. Nah, itu tadi penjelasan secara syarat dan ketentuannya. Kemudian untuk pelaksanaannya atau penjuriannya akan saya berikan tempat untuk Dewan Juri yang hal ini diwakili oleh Bapak Amir. Nah, sebelumnya silakan Bapak Ibu yang belum jelas dapat bertanya nanti setelah penjelasan dari juri. Jadi silakan inventarisir dulu ya, mau bertanya tentang apa. Ya. Waktu dan tempat untuk Pak Amir. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Wah, ini guru-guru saya semua ini, malu saya di sini. Baik, teman-teman sekalian, saya langsung ininya saja. Ada beberapa yang menjadi concern penilaian kita ya. Ada empat. Yang pertama yaitu penampilan. Yang kedua isi cerita. Yang ketiga itu teknik bercerita. Yang keempat skill. Nah, ada 4. Ini aja yang nanti akan kita jadi penilaian kami sebagai Dewan Juri. Dewan Juri itu terdiri dari 3. Yang pertama itu psikolog. Yang kedua itu penggiat literasi, yang ketiga itu pendongeng. Nah, jadi itu saja. Ini saya jawab sekalian dari Miss Cat ya. Bu Markati, boleh diedit sebagus mungkin videonya sebelum dikirim ke perpustakaan daerah. Nah, terus untuk peserta itu boleh lebih dari 1 di setiap TK ibu-ibu ya. Nah, Bu Siti boleh ngirim yang lebih banyak ya, mau 3, mau 4 silakan saja. Serius. Semuanya ya. Boleh. Ya, oke siap. Jadi boleh mengirim 1 TK itu boleh mengirim lebih dari 1. Ya, sementara itu saja penjelasannya. Silakan yang ingin mau bertanya, monggo. Ada Bu Ketua nih. Assalamualaikum Bu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ibu Dina itu Kak kayaknya raise hand. Budinya resen tapi pergi tuh. Oh, pergi. Ya. Apabila ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Kak Amir. Waalaikumsalam Bunda. Ya yuk dari Cinta Asih. Iya, monggo. Amir izin bertanya. Iya Bu. Ini terlambat masuknya, soalnya susah masuk. Terus dibantu Bu Nana tanya ke Bapak katanya. Ya. Kak, ini ceritanya pakai alat apa tidak? Oke, itu diserahkan kepada peserta. Mau pakai media, mau pakai alat bantu, boneka, apa segala itu terserah. Silakan saja. Nanti ketika misal masuk final nih ya, alatnya itu dipakai lagi nanti.
di bawah lagi ke Gitu. Jadi hadapan juri. videonya tetap ya. Ya, jadi kalau masuk final ceritanya tidak berubah, tetap itu saja yang dibawa ke hadapan ke juri ya. Jadi nanti habis video kita akan tampil live di perpustakaan daerah di hadapan juri yang 3 tadi. Baik. Untuk bahan ya silakan dipikirkan kalau usul saya selama tidak mengganggu ya. Terus perhatikan ininya. Perhatikan waktu yang diberikan kepada teman-teman ya. 7 sampai 10. Usahakan pas. Jangan lebih. Nah, ya itu aja. Ya. Baik. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih Kak Amir ya. Assalamualaikum. Amir, aduh, Ya. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Saya lagi bimbingan akreditasi. Ada ketua saya. Assalamualaikum Bu Ani. Ada Bu Asi, ada Bu Ani. Nah, ini sudah ada ketuanya semua nih. Iya, Bu Ratna, Bu Amir, saya ini lagi bimbingan akreditasi di Rumpin. Nah, nanti sebentar akan dilanjutkan oleh Bu Siti Kalimah, nanti masuk. Ya, baik. Untuk teman-teman Himpodi itu sudah saya share ya undangannya yang mau ngedaftar untuk kegiatan lomba. Tapi tidak tahu sini udah ada yang daftar belum ya dari KB, saya belum. Ya ada Bu Dina. Ya. Semoga lancar Bu Ani. Ya. Acaranya hari ini. Ya, nanti ada Bu Siti Kalimah masuk ya. Ya Bu. Oke. Ada yang lain teman-teman yang ingin ditanyakan? Yang jelas 4 penilaian itu mereka punya bobot ya. Ada bobot masing-masing. Bobotnya tidak kita beritahu. Nantilah kita beritahu ketika sudah dapat sudah dapat pemenangnya. Baru dikasih tahu berapa bobot dari 4 penilaian tadi. Baik. Oke, siap. Jadi boleh diedit sebagus mungkin. Ya, sebagus mungkin. Silakan diedit videonya. Bu Umar itu jago YouTube tuh. Silakan diedit pokoknya sebagus mungkin. Oke. Lanjut. Jadi ibu-ibu tidak perlu bertanya pendaftarannya di mana. Jadi kalau ibu-ibu sudah mengirim video, itu otomatis video dan biodata otomatis sudah pendaftarannya. Ya. Karena dari kemarin tuh nanya tuh saya harus daftar dulu atau gimana gitu. Ini otomatis kalau Bapak Ibu sudah mengirim video sudah terdaftar. Ya, dikirim aja videonya sudah jadi peserta. Oke. Ya, mungkin ada yang ditanyakan tentang format video ataupun tadi itu apa ya, tentang format dari berkasnya mungkin. Bu, saya mau tanya, permisi. Silakan. Kalau saya buka link tree-nya tadi itu ada ruang unggah itu sampai 4, berarti kita bisa unggah sampai 4 video, begitu? Marlia silakan bisa. Apakah? Halo? Ya. Ya. Tentang ruang unggah ini, jadi pilih salah satu aja karena sebenarnya ini teknis kami karena kami untuk Google Drive kan maksimal tuh 15 GB ya. Sedangkan video ini kan pasti nanti besar ukurannya. Jadi kami sediakan, ini sudah malah kami tambahin jadi 6 untuk mengantisipasi kalau memang ada pesertanya banyak. Jadi nanti silahkan dipilih mana yang masih kosong. Diutamakan sih berurutan ya, dari ruang unggah 1 dulu, ruang unggah 2. Kalau ruang unggah 1 ternyata sudah nggak aktif, ya ke ruang unggah 2 dan seterusnya. Jadi 1 aja ya, karena kami menyiapkan ruangan videonya ini yang besar ya. Sudah dipahami ya Mbak Dina ya? Iya baik, berarti hanya 1 video 1 peserta ya? Iya, 1 video 1 peserta.
kasih. Oke, terima kasih. Ini jaga-jaga aja teman-teman. Kemarin kita buat lomba tingkat SD itu ada 80 yang ikut. Nah, mudah-mudahan guru PAUD ada 90 orang yang ikut ya. Biar pusing jurinya. Oke. TK juga nanti kan ada lomba TK ya. Tingkat kota terus nanti sampai ke nasional. Semoga nanti ajang yang diberikan oleh perpustakaan ini bisa menjadi inilah ya untuk diri kita sebagai guru ya untuk menyiapkan itu juga nanti menyiapkan lomba IGTKI kalau nggak salah untuk TK. Kalau PAUD biasanya ada lomba yang diadakan oleh kantor bahasa itu tiap tahun. Jadi banyak lomba untuk lomba mendongeng. Selain cerita juga menjadi teknik kita mengajar di sekolah, di kelas. Oke. Siap. Ada lagi teman-teman? Bu Sulasi, Assalamualaikum. Bu Mar, ada yang mau ditanyakan ke Bu Mar? Waalaikumsalam. Iya Bu, sehat-sehat. Amin. Ya Ibu, kami harapkan yang hadir ini dapat meng-share hasilnya nanti ke peserta lainnya. Karena yang hadir masih sedikit ya. Namun jika kurang jelas masih bisa ditonton kembali lewat YouTube. Jadi ini kami rekod dan nanti akan kami share di YouTube. YouTube-nya di Pustakar ya, di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, nanti dicari saja di YouTube. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Amir. Ya. Baik, yang pertama, untuk lomba ini apakah khusus untuk guru-guru di Balikpapan saja? Kemudian yang kedua, untuk video nanti apakah bebas menggunakan aplikasi apa saja? Kino atau apapun, PPT juga bisa. Kemudian yang ketiga, boleh nggak dalam video nanti menambahkan animasi atau lagu-lagu dari luar? Seperti itu. Terima kasih. Baik, kalau untuk peserta dipastikan guru Balikpapan. Jadi tidak dari luar. Terus untuk aplikasi silakan Bu. Pakai mau apa terserah gitu ya. Kalau saya kan seringnya pakai itu buat video. Apa? Bukan Dino sih. Apa Bu? Lupa saya malah aplikasinya. Silakan aja kalau aplikasi yang jelas bisa terkirim ke perpustakaan daerah ya. Terus mau menambah musik di video boleh. Animasi boleh juga, silakan aja. Pokoknya buat videonya sebagus mungkin. Nanti juri akan menilai. Tapi animasi itu kan tampilan ya. Tampilan dia masuk dalam yang 4 tadi saya jelaskan itu ada
penampilannya, terus ada isi ceritanya, ada teknik bercerita, dan ada skillnya. Nah, dia di situ masuk di 1 dan 4 penilaian itu. Dari nanti kita juga menilai teknik berceritanya tanpa melihat dari skill tadi. Skill itu teman-teman bisa menyanyi, bisa menari, bisa berpantun. Itu yang masuk dalam skillnya ya. Nah, terus kalau penampilannya yaitu tampilan videonya seperti apa, itu nanti yang kita nilai juga apa aja yang ada di dalam video itu. Silakan, tapi tetap mengikuti arahannya, harus satu tubuh ya, satu badan yang di syuting. Tidak, kalau tadi kan ada contoh cerita saya itu yang saya kirim ke perpustakaan daerah hanya setengah badan tuh. Nah, jadi yang teman-teman kirim nanti itu satu badan. Kalau bisa satu badannya itu terlihat di videonya. Kalau mau tambahin video animasi yang bergerak, yang tidak bergerak, ya nggak apa-apa juga, silakan. Mau ditambahin musik lagi di dalamnya, nggak apa-apa. Nah, cuma yang saya ingin ingatkan sekali lagi, waktunya diperhatikan dan jangan sampai suara teman-teman itu kalah dengan musik yang dihadirkan. Kalau musiknya lebih keras, suaranya tidak ada, nah gitu. Ya baik, itu Bu Siti. Iya, terima kasih Pak Amir. Oke, siap. Jadi yang penting kualitas dongengnya ya Pak Amir ya. Iya. Jadi videonya yang penting itu jelas aja, jelas suara, jelas gambar, penampilannya bagus. Ya. Sekali lagi boleh lebih dari 1 di setiap sekolah. Kemute kayaknya deh. Itu speakernya Pak Amir kemute. Ada lagi? Ada lagi Bu yang ditanyakan? Jadi nanti technical meeting kedua itu di tanggal 26 Juli. Kemudian izin bertanya kembali Bu. Oh iya, untuk silakan. yang apabila masuk ke dalam finalis. Halo. Silakan, Mbak. Gimana Bu? Iya, jika masuk ke dalam lolos seleksi, kemudian masuk menjadi finalis, itu kan akan ada dongeng lanjutan di depan juri secara tatap muka. Nah, apabila tadi Pak Amir bilang boleh ditambahkan animasi, lagu, dan beberapa hal lainnya gitu, nanti di saat tatap muka itu kan berarti tidak ada animasi. Kalau lagu masih mungkin diputar gitu. Nah, apakah itu akan menjadi penilaian baru lagi di di finalis nanti sesi final? Baik. Berarti kan animasinya tidak ada, Pak. Untuk sesi finalnya, itu yang kami nilai yang hari itu. Jadi kalau yang nggak mungkin teman-teman itu menghadirkan animasinya, yang kami nilai yang hari itu. Jadi tidak video yang dikirim kemarin ya sudah katakanlah sudah kita hapus. Yang kita nilai hari itu, tapi ceritanya harus sama, ya ceritanya harus sama. Misalnya teman-teman di video teman-teman pakai alat, misalnya ya pakai boneka apa segala. Terus di final teman-teman merasa nggak perlu pakai alat, ya nggak apa-apa juga, silakan saja. Yang jelas inti cerita kan sudah masuk di kami, draft ceritanya itu sudah ada sama kami tuh. Nah itu aja yang kami nilai. Tapi tetap 4 itu yang dinilai.
Jadi mau online, mau offline, tetap 4 itu. Terus teman-teman gini, kalau misalnya nanti musik-musik apa segala gitu ya, ada musik nanti contoh nih, mengikuti teman-teman bercerita. Maka yang mengatur musik itu adalah teman-teman, bukan juri. Bukan dari Dinas Pustakar Balikpapan. Jadi teman-teman sendiri nanti. Nah, jadi ketika ini sebenarnya dijelaskan ketika ini bagusnya TM berikutnya. Tapi nggak apa-apa karena sudah ditanya Mas Dina, kita sampaikan saja. Jadi semua itu peserta yang nyiapin. Jadi kalau misalnya bercerita, terus nanti masukkan efek-efek suara lain saat cerita, itu peserta yang melakukan. Yang menambah-nambahkan itu peserta. Gitu. Siap. Seperti itu, Mbak Dina, Miss Dina. Oke. Dimengerti ya? Bagaimana, Miss Dina? Atau ada Baik, pertanyaan Pak. lagi? Terima kasih. Baik. Nah, nanti di perpustakaan juga itu menyiapkan salon ya, salon apa mic. Teman-teman silakan dipikirkan mau pakai mic itu atau tidak. Yang jelas nanti yang di perpustakaan itu menyiapkan itu. Ada soundnya, ada mic yang gantung itu di telinga, ada itu. Nah, teman-teman mau pakai mau enggak, perpustakaan menyiapkan itu. Baik, ya seperti itu. Jadi kalau masuk 6 besar, yang video itu udah kita tidak nilai lagi. Yang dinilai yang ada hari itu. Oh, jadi ada 2 penilaian nanti ya, Pak Amir ya. Video yang online itu pemilihan untuk masuk ke finalis. Kemudian nanti kalau sudah finalis tatap muka, penilaian tersendiri gitu ya? Iya, nggak berpengaruh ya? Penilaian langsung di situ. Jadi penilaian yang pertama itu sudah ada pengaruhnya. Oh ya, paham. Iya, tahap video hanya untuk seleksi ya Bapak Ibu. Yang penampilan untuk tatap muka baru penilaian tersendiri. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, di chatroom sudah kami tuliskan untuk sosial media dari Dinas Perpustakaan. Jadi silakan di-follow untuk informasi-informasi tentang lomba selanjutnya. Baik, sudah ya. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya izin pamit. Teman-teman sekalian nanti bisa bertanya kepada pihak perpustakaan ya, apapun yang ingin ditanyakan. Kalau teknis lomba bisa langsung ke WA saya. Insya Allah kenal sama WA saya. Gitu. Karena saya pamit harus isi khutbah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amir. Ya, bagaimana Ibu? Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kan saya bacakan kembali sedikit ya yang tadi ada perubahan, yaitu tentang seleksi tahap 1 itu untuk mencari 6 finalis. Jadi di surat itu tertulis 10, jadi nanti yang dicari adalah 6 finalis untuk tampil tatap muka di depan juri pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Nah, kemudian sebelum pengumuman ada technical meeting tahap kedua pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Nah, nanti informasinya bisa kami WA ataupun lewat sosial media. Nah, terus untuk dari tahap ya, jadi sekali lagi bahwa terakhir untuk upload video pada tanggal 22 Juli. 22 Juli pukul 15
waktu Indonesia Tengah. Penilaian seleksi video tanggal 21 sampai dengan 23 Juli sehingga dapat diumumkan pada tanggal 24 Juli melalui sosial media Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Nah, untuk pengambilan video bebas bisa menggunakan alat peraga maupun edit yang lain, fasilitas editing. Yang jelas diutamakan adalah penampilan dari peserta, kualitas gambar dan juga suara yang mendukung. Jadi kualitas gambar dan suara tidak penilaian utama, namun mendukung dalam penilaian. Bagaimana Ibu Stian, masih ada yang mau ditambahkan? Ya, mudah-mudahan penjelasan dari salah satu juri kita dan dari panitia itu bisa dimengerti, dan saya berharap banyak peserta yang akan ikut dalam lomba pendongeng ini. Dan mudah-mudahan saya berharap ada banyak lahir pendongeng-pendongeng dari daerah Kota Balikpapan. Begitu saja dari tambahan dari saya. Baik, Ibu-ibu semuanya tolong videonya diaktifkan dulu ya semuanya. Kita akan foto dulu untuk dokumentasi. Mohon diaktifkan dulu videonya. Mbak Natalia, Ibu Aminah, Ibu Endang, Ibu Dina, Ibu Abidah, Ibu Eliati. Yuk diaktifkan dulu videonya. Yang cantik kita foto dulu Ibu-ibu. Ibu Zulaiha juga ini. Belum aktif. Ya, siap Mbak Parlia atau Mas Dato nih? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oh, Ibu Abida, kamera paspor. Oke. Oh ya, daftar hadirnya tolong diisi ya, Ibu-ibu, di chatroom sudah dibagikan. Ya, sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nah, diharapkan yang belum hadir hari ini dapat informasikan juga, mungkin di grup yang mungkin di grup PK atau di grup PAUD. Igra ada ya Ibu ya yang datang nih, yang hadir. Nah, mohon diinformasikan kepada teman-temannya. Oh, malah baru ada yang baru masuk ya. Nanti kalau yang baru masuk ya Bapak Ibu nanti bisa dilihat di YouTube ya. Karena ini sudah kebetulan sudah selesai. Namun dapat kami informasikan sedikit bahwa nanti tidak usah pakai pendaftaran segala, jadi langsung aja kirim videonya, kirim video, kirim biodata, nah otomatis sudah mendaftar. Jadi nanti seleksi video dulu, baru kemudian diambil 6 finalis untuk tatap muka tampil di depan juri. Itu garis besarnya ya, Ibu yang baru join. Nah, baiklah, sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir.
Kemudian kalau ada yang belum jelas nanti bisa chat ke panitia maupun ke Pak Amir juga bisa. Mohon maaf jika ada kesalahan dari panitia maupun juga tadi dari juri. Ya benar. Jadi saya jawab di chat room ya, Mbak Ibu. Jadi ada nanti kanal YouTube-nya di Pustakar dapat dilihat di sana. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih presentasinya ya, Bapak Ibu. Pertemuan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bapak terima kasih.